Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melakukan diseminasi, izinkan saya memaparkan pada pagi hari ini tentang penyebaran pemahaman budaya positif. Sebelum saya lanjutkan, saya terlebih dahulu saya bukakan dulu ya untuk yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Saleh dan yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah baik Sarpras, kurikulum maupun bidang hubungan masyarakat, terus kemudian kepada Bapak Kepala Kompetensi jurusan otomotif, jurusan DKV dan jurusan geologi pertambangan yang saya hormati juga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif ya. Terus kemudian sholat serta salam semoga kita haturkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Untuk pagi hari ini masih semangat gitu. Semangat. Karena dapat bensin. Ya. Jadi sebelum nanti saya paparkan mulai dari A sampai Z, ya ada beberapa yang perlu ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Yel-yel SMK masih ingat gitu? Masih gitu? Masih. Apa? Penyemangat pada pagi hari ini. Oke, nanti kalau saya bilang SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, Semeksa jaya jaya jaya. Atau gimana? Oke, kita mulai yang pertama. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa hebat. Semeksa Jaya jaya jaya. Oke, terima kasih. Nah, pada pagi hari ini saya selaku calon guru penggerak, ini baru calon ya, angkatan 11 SMK Negeri 1 Saleh Rembang, dengan rekan saya kemarin Bapak Dery juga sudah presentasi mengenai pemaparan diseminasi budaya positif. Jadi pada pagi hari ini saya dan Pak Dery kemarin juga memaparkan yang namanya budaya positif. Jadi lanjutan dari kemarin yang sudah dipresentasikan oleh Bapak Dery, mungkin dari rekan-rekan semua yang ada di sini pasti sudah tidak asing yang namanya budaya positif. Namanya budaya itu seperti sebuah pembiasaan ya, pembiasaan yang sudah melekat, yang sudah tertanam pada seseorang, yang dilakukan secara terus-menerus sampai berjalannya sebuah waktu. Namanya budaya. Nah, positif yaitu sesuatu yang baik, jadi budaya positif. Oke, next. Nah, sebelum materi saya paparkan, ini ada untuk kefokusan ya. Mungkin dari rekan-rekan ini warna-warna yang sesuai dengan gambar tersebut. B, bener B? Pak Aci apa Pak Aci?
B atau D? Pak Agung apa Pak Agung? Dia anak buahku kok. Ini tes ketajaman mata juga tes kefokusan pada otak. Jadi aku jadi makanya itu tahu. Ini ya, B atau D? C sama D sama. Salah aku. Atau mungkin salah semua? B ya? B sama D hampir kebalikannya ya. Oke, coba kita cek kunci jawabannya apa. Monggo Pak Pranata, coba. Nah, jawabannya yang benar adalah B. Ya, jawabannya B. Oke, lanjutnya lagi tebak gambar, tebak fokus, kefokusan. Jantung. S apa? Senam jantung. Senam S 6 itu jantung. Apakah benar senam jantung? Iya betul ya. Senam jantung. Oke lagi ya. Nah ini coba. Ini ada gambar suntik. Terus kemudian ada gambar apa itu? Aladin sama alat musik itu. Nah itu ada huruf yang di cross warna merah. Mungkin apa ini? Ada suntik penyuntik, Suntik insulin. suntik Insulin. insulin. Mungkin ada yang lain? Ada yang lain tak? Sama. Suntik insulin. Coba kita lihat jawabannya. Wah betul. Aku dapat bonus. Nah itu tentang tebak-menebak ya. Itu biasanya dipakai untuk kefokusan, bisa untuk mengasah otak. Oke langsung saja saya paparkan tentang budaya positif ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, budaya positif itu apa sih? Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan bertanggung jawab serta penuh hormat. Kalau budaya positif di sekolah, hal-hal yang baik yang ada di lingkungan sekolah, nah, itu namanya budaya positif. Nah, kalau kebudayaan yang melekat di Indonesia kan ada budaya. Kalau di Indonesia di desa-desa kan yang sudah berjalan seperti sedekah bumi itu juga termasuk budaya. Terus kemudian ada hajatan itu juga termasuk budaya. Tapi itu budaya lingkup di desa atau lingkungan masyarakat. Nah, pada hari ini saya paparkan tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah, ya, yang ada di lingkungan sekolah. Lanjut, Pak. Nah, budaya positif untuk di lingkungan sekolah itu ada beberapa konsep pokoknya. Ya, yang pertama perubahan paradigma belajar. Terus kemudian yang kedua disiplin positif. Terus kemudian motivasi perilaku manusia. Kemudian ada kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi. Terus kemudian ada keyakinan kelas dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah ini nanti akan kita ungkap semuanya dari masing-masing poin ini. Lanjut Pak. Nah untuk yang pertama sebelum pada
paradigma perubahan belajar ya. Di dalam pendidikan itu hendaknya kita juga bisa mengingat yaitu filosofi KHD atau filosofi Ki-Hajar Dewantara, di mana filosofinya yaitu menuntut segala kodrat anak ya atau siswa murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya ya. Kalau mungkin pepatah Jawa dari filosofi KHD itu ada yang mengatakan ing ngarso sum tulodo, ing madya mangarso, dan terakhir tuk wuri handayani. Nah, maksud dari ing ngarso sang tulodo ini apa? Ya, di depan kita memberi contoh. Ya, kita sebagai seorang pendidik hendaknya memberi contoh kepada anak didik kita atau siswa kita. Ya, seperti tentang kerapian atau mungkin tentang tata tertib atau mungkin tentang kedisiplinan masuk atau tepat waktu ya. Kalau kita memerintah siswa kita untuk datang tepat waktu, kalau kita tidak bisa tepat waktu ya kita tidak bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh KHD yaitu ing ngarso sang tulodo. Terus kemudian ing madya mangarso, di tengah kita memberi semangat atau memberi motivasi ya, karena objek kita adalah siswa atau anak didik atau murid, makanya ya kita sebagai pendidik hendaknya berada di tengah-tengah itu membangun motivasi, membangun semangat kepada anak-anak kita supaya apa? Giat belajar, supaya semangat dalam menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga itu tutwuri handayani. Di belakang kita memberi dorongan ya. Jadi posisi kita ini itu ada di depan, tengah, dan belakang. Kalau di belakang apa? Mendorong anak untuk bersemangat dalam belajar atau menempuh pendidikan ya. Jadi kalau di belakang kita semisal ada anak-anak atau mungkin peserta didik yang agak kendor belajarnya, kita kasih semangat ya supaya bisa semangat dalam mengikuti pembelajaran atau dalam bersekolah ya. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan dan kompetensi, yaitu pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya. Ada kebinekaan global, terus kemudian ada gotong royong, ada kreatif, terus kemudian bernalar kritis, terus ada juga mandiri dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ada 6 itu. Jadi kalau kita menuntun anak-anak sesuai profil pelajar Pancasila itu sebenarnya sudah masuk di situ semua ya. Gotong royong, kebinekaan global, kreatif ya, benar kritis, berketuhanan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dan mandiri, semuanya ada di situ ya. Next Pak Diri. Nah ini sebelum materi selanjutnya itu tentang teori kontrol, mungkin bisa dipraktekkan nanti ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba buka. Anda adalah sebagai tugas Anda adalah mengepalkan tangan salah satu tangan yang bagian A, mengepalkan tangan. Terus coba nanti bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Jadi yang mengepalkan tangan tadi begem atau bungkem barang sesuatu yang berharga, entah itu emas atau mungkin bisa gebok, bisa jadi ya. Terus kemudian digenggam sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda ya, kehidupan yang memegang tadi. Kemudian temannya yang tugas B atau rekan yang lainnya mencoba membuka segala cara
untuk membuka kepalan tangan tadi yang ada isinya barang yang berharga. Terus teman yang B tadi, rekan Anda boleh dengan cara membujuk, menghardik atau mungkin menggelitik ya, agar teman yang menggenggam kepalan tadi mau membukanya. Boleh dengan cara dikasih uang atau mungkin dengan teknik yang lain ya. Ini juga bisa. Mungkin saya punya nek titik-titik terus keringan, nah, bisa juga ya. Iya. Nah itu bisa ancaman Pak ya. Bisa ancaman nanti larinya Pak sama kriminalitas. Ya, mungkin ini bisa dicoba ya. Ini boleh mungkin saling berpasangan ya. Bisa dicoba. Ini coba. Salah satu ada yang menggenggam. Bakalan dibuka ini tangan. Tunggu nanti lepas sendiri ya. Capek lepas sendiri ya. Jadi coba tiga, saya dicekel kunci berarti duit SPMD. Halo. Uangnya segitu ya Pak ya. Coba yang menggenggam nanti coba dirayu sama yang tidak menggenggam. Caranya piye supaya tadi. Kita tidak perlu. Ditunggu aja. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3 silakan. Masih gemuk kayak tadi. Buka tangan saya terus. Si ancamannya Pak Bambang kalau tidak dibuka nanti tidak ditemenin tidur di sini ya. Yo kok ini rayu ini kok buka. Ya coba dirayu Pak Haji. Kalau tidak dibuka nanti tidak dikasih uang SPP itu. Aku diikat pamit. Saya sorry. Iya lah. Kali sore kalau dibaca deh. Oke sudah ya. Udah lah. Ganti lagi. Tidak dikasih kan Pak Uji. Wah nanti tidak dikasih uang SPP loh. Ya, jadi dari praktek ini tadi mungkin Pak Haji tadi di gambarnya bisa dibuka nggak? Tidak bisa, ini Tidak bisa. masih promo tadi. Kenapa? Masih belum tahu konsep permainannya. Jadi tapi sudah saya minta tapi tidak dibuka. Tidak mau membukanya ya. Makanya saya nggak tahu karena mungkin belum. Ya coba. Sama tapi kan harus dirayu. Iya. Nah, kebetulan Mas Alfi merayunya Ngancam. kurang. Mengirim Dan saya juga itu nggak suka kalau diancam-ancam. Harus Berarti dengan cara yang halus. Berarti ya, Gitu. SPPD ke apa ya kan? Nah, seperti itu. Monggo. Ya mungkin coba yang lain. Gus Nasib. Coba Gus Nasib. Tadi sama Mas tadi menjadi kekuatan saya itu tidak cukup untuk membuka mata dari kebenaran. Apa mungkin belum tenang Pak? Wah, tadi sudah makan jek sih. Jadi sudah betul tapi Mas Dadi juga makannya banyak. Akan duit tak tak ya. Iya makanya itu. Seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi dari praktek genggaman tadi ini bisa kita simpulkan ya. Jadi mungkin apa yang digenggam oleh teman kita sampai kita merayunya dengan segala cara tidak mau membuka, otomatis kita tidak bisa mengontrol seseorang ya. Mengontrol seseorang kudu manut sama kita ya, atau harus sesuai dengan keinginan kita. Kenapa? Masing-masing orang juga mempunyai karakter masing-masing.
Jadi sehingga kita tidak bisa memaksa seseorang harus bisa menuruti apa keinginan kita. Nah, itu termasuk yang namanya teori kontrol. Ya, jadi sama halnya kita dengan murid. Ya, murid kita tidak bisa memaksakan kamu harus begini, harus begitu. Kenapa? Kalau kita ibaratkan dengan teori kontrol tadi, ya, genggaman. Jadi kita tidak bisa mengontrol seseorang harus manut dengan apa yang kita inginkan. Gitu ya. Monggo next. Nah, yaitu perubahan paradigma baru. Ya, jadi dari stimulus respon ke teori kontrol. Ya, seperti stimulus respon atau realitas kebutuhan kita sama, kemudian teori kontrolnya kebutuhan kita berbeda. Ya, jadi kadang kebutuhan dari satu orang dengan orang lain itu pasti tidak sama, pasti ada yang berbeda-beda. Jadi jangan samakan dengan kita. Terus kemudian semua orang melihat hal yang sama, kemudian teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi mungkin kalau dilihat dari orang lain menganggapnya sama, tapi kadang dari kita sendiri menganggapnya juga beda. Jadi seperti itu. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Terus selanjutnya itu perilaku buruk dilihat dari sesuatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuannya. Mungkin dari perilaku dari anak didik kita, ya. Mungkin dia melakukan sesuatu yang negatif, ada tujuan yang lain. Nah, kita tidak tahu, ya. Terus kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya. Jadi orang lain bisa mengontrol diri kita, tapi kadang orang lain kita sendiri yang hanya bisa mengontrol kita sendiri, ya. Itu perubahan paradigma baru dari paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Terus kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Terus kemudian teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir model berpikir menang atau kalah, stimulus responnya, kemudian teori kontrolnya model berpikir menang, ya. Kadang kita berpikirannya seperti perlombaan itu kan ada yang menang, ada yang kalah, tapi mungkin dari pikiran orang lain kayaknya menang dan terus menang, kayak seperti itu. Lanjut Pak Dedi. Nah, ini disiplin positif, ya, dari inti konsep yang saya sebut tadi, yang namanya disiplin positif. Disiplin positif itu apa sih? Nah, disiplin positif adalah pendekatan mendidik anak untuk mengontrol diri agar menjadi pribadi yang tanggung jawab, penuh hormat, kritis, terus kemudian tanpa ancaman maupun hukuman, ya. Jadi diharapkan anak itu bisa disiplin tanpa harus ada mungkin hukuman atau karena paksaan atau mungkin dari ancaman atau mungkin dikasih sesuatu. Jadi intinya dari budaya positif, khususnya disiplin positif itu seperti itu, ya. Harapannya murid seperti autopilot, ya. Maksudnya autopilot itu apa? Tanpa dikomando, tanpa ada tekanan dari luar, itu sudah melakukan kedisiplinan. Dalam penerapan disiplin positif, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dan perilaku mereka, ya. Jadi disiplin positif ini seperti yang saya bilang tadi, yaitu autopilot. Karena apa? Kesepakatan anak-anak sendiri. Jadi dia sudah tahu konsekuensinya karena dari tingkah laku mereka sendiri. Harapannya seperti itu disiplin positif itu, ya. Jadi disiplin positif membuat anak menjadi mengerti bahwa ketika ia mengikuti aturan,
maka ia akan merasa nyaman, bukan karena ada pihak-pihak dari luar atau pihak eksternal yang mungkin mengintimidasi atau mungkin memberi sanksi atau mungkin memberi ancaman. Jadi seperti itu. Dari sini bisa dipahami ya? Ya lanjut. Nah, selanjutnya dari konsep budaya, inti konsep budaya positif tadi, setelah disiplin produktif, ada motivasi perilaku manusia, ya. Jadi motivasi manusia itu ada beberapa poin, ya. Ada yang pertama, termotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu biasanya dari tekanan eksternal. Jadi kadang orang mau punya motivasi ingin sesuatu, ya, atau mungkin menghindari sesuatu karena ada sebab, karena hukuman bisa jadi, karena sebab ketidaknyamanan juga bisa jadi, ya. Contoh semisal kepengen mengikuti ini, ya, mengikuti kegiatan semisal kayak seperti ini 17-an atau karnaval, ya, karena mungkin ada tekanan dari luar, hukuman atau mungkin yang lain, akhirnya jadi tidak mengikuti. Nah, itu sebuah contoh, ya, dari motivasi. Terus kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau eksternal. Nah, misalnya ikut karnaval nanti dapat hadiah berapa puluh M atau mungkin berapa puluh juta gitu, ya. Nah, itu juga termasuk motivasi karena penghargaan. Terus kemudian yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan dihargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau dari internal. Itu tekanan dari internal atau dari diri sendiri. Dari sendiri mungkin dari anak didik siswa kita. Jadi mereka ingin mengikuti, katakanlah saya kasih contoh sebuah karnaval. Pengen ikut karnaval karena ingin menyemarakan 17-an hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Jadi di dalam dirinya ada rasa jiwa nasionalisme. Nah, itu yang motivasi dari internal. Nah, yang motivasi yang bagus itu yang dari mana? Biasanya yang dari internal atau dari dirinya sendiri. Masalahnya apa? Nanti sewaktu-waktu tidak dikasih penghargaan, bisa jadi nanti anaknya kecewa atau mungkin tidak dapat penghargaan, terus tidak mau mengikuti lagi. Okay, next. Nah, dari motivasi ini tadi kan ada yang namanya perilaku disiplin positif, ya. Karena mungkin ada ancaman hukuman atau mungkin tadi ada konsekuensi. Jadi di mana hukuman dan konsekuensi ini hampir-hampir mirip tapi berbeda, ya. Kalau hukuman itu apa? Bersifat tidak terencana tapi tiba-tiba, ya. Terus kemudian hukuman itu bersifat satu arah, bisa jadi dari pihak guru yang hanya memberikan dan murid yang menerima tanpa melalui suatu kesepakatan antara murid dan guru. Jadi hukuman. Jadi semisal contoh tiba-tiba kamu tak suruh pusat 100 kali tanpa ada konfirmasi dulu salahnya apa atau mungkin konsekuensinya seperti apa. Terus kemudian konsekuensi, di mana disiplin dalam bentuk yang sudah terencana disepakati antara guru dan siswa, ya. Jadi kalau konsekuensi itu memang antara guru dan siswa membuat kesepakatan dulu. Misal nanti telat, nanti saya dapat konsekuensi apa, seperti itu. Itu konsekuensi. Nanti deh. Nah, mari kita berlatih, ya. Ini bisa dicek ini apakah hukuman atau mungkin konsekuensi. Coba, ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena tidak mengerjakan tugas. Konsekuensi. Apa? Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Oke, kita rekam. Wah. Hukuman.
Yang kedua, tadi kunci jawabannya sudah bocor duluan ya. Dulangi Pak Dery, dulangi Pak Dery. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja. Konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat kesulitan. Hukuman. Terekam. Murid diminta push up 15 kali karena tidak memakai seragam. Hukuman. Terus lagi nih. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Coba kita lihat kunci jawabannya. Oke. Nah, jadi yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, tidak mengerjakan tugas, itu termasuk hukuman ya. Terus kemudian membersihkan coretan yang di meja, konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku, konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali, tidak memakai seragam, hukuman. Terus kehilangan 10 menit jam istirahat, konsekuensi. Dan terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki, tidak bisa menjawab pertanyaan, termasuk hukuman. Jadi bisa membedakan ya antara hukuman sama konsekuensi ya. Jadi kalau hukuman itu memang satu arah, objeknya hanya kepada murid saja. Tapi kalau konsekuensi itu dua-duanya saling terlibat dalam sebuah kesepakatan. Oke, lanjut. Nah, tadi teori kontrol sudah, terus kemudian motivasi, dan selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Ya, kenapa kita menjelaskan atau memaparkan materi ini? Kenapa? Yang kita hadapi adalah juga seorang manusia, anak didik juga seorang manusia. Jadi kita seolah-olah ini melayani manusia atau melayani murid ya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan apa kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang siswa atau murid ya. Lanjut ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? Ada 5 ya. Jadi kebutuhan manusia, kita sebagai seorang manusia ya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini dimulai dari apa ya? Kita sampai di sini tadi pagi sudah sarapan belum? Belum. Nanti sarapan siang ya. Ya, jadi kita bertahan hidup untuk seperti makan ya. Itu kan untuk mempertahankan diri kita supaya dari rumah bisa sampai ke sini ya. Itu namanya bertahan hidup. Terus kemudian kasih sayang dan rasa diterima ya. Kita semua juga di sini sudah berkeluarga semua, mungkin ada yang masih jomblo ya. Kapan Pak Zainal? Mudah-mudahan segera ya Pak Zainal ya. Amin. Karena apa? Ini juga termasuk ini kasih sayang dan rasa diterima. Biar tidak punah. Jadi kita juga namanya kebutuhan rasa kasih sayang, butuh dicintai, butuh menyayangi ya, butuh dirayu ya. Kalau kita sudah mempunyai anak, butuh sayang sama anak, kasih sayang sama anak, terutama istri ya. Istri ya. Atau mungkin kalau ada yang ingin tambah kasih sayang lebih, mungkin ada yang tambah istri atau gimana. Ya. Terus kemudian yang ketiga penguasaan ya. Penguasaan ini
mungkin seperti saya punya keahlian ini, kepengen diakui. Seperti contoh Pak Gus Nasib ini Adil. ahli di bidang keagamaan. Mungkin Pak Nasib pengen diakui, oh iki lho Takmir. takmir musola Al-Ikhlas. Oh. Mungkin bisa seperti itu. Ya. Kayak seperti mungkin Pak Dery. Pak Dery ini ahli di bidang IT atau komputer. Komedi. Jadi nanti kalau teman-teman punya komputer yang rusak-rusak, serahkan saja pada Nggak kami. usah. Nah itu penguasaan. Ya. Terus kemudian kebebasan. Nah kebebasan ini istilahnya seperti merdeka, ya. Jadi tidak ada tekanan dari orang lain atau mungkin pressure dari orang lain, itu termasuk kebebasan. Di anak didik kita juga pengennya seperti itu, inginnya sebuah kebebasan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu kita sebagai pendidik harusnya bisa menggali apa yang dibutuhkan oleh anak didik kita, termasuk seperti kebebasan. Nah, dalam pembelajaran seperti apa mungkin bisa diaplikasikan. Oh ini anak ini kepengen mungkin penyegaran dalam pembelajaran, kalau di dalam kelas mungkin sumpah atau gimana. Nah, bisa kita alihkan ke pembelajaran di outing class biar suasananya baru, ada kebebasan, mungkin bisa menghirup udara lebih bebas, los, tanpa ada sekat-sekat dinding, ya. Terus kemudian terakhir kesenangan, ya. Ya kebutuhan dasar manusia kesenangan. Pasti di antara kita juga yang namanya kepengen refreshing atau kepengen jalan-jalan, pasti tidak jauh dari yang namanya kesenangan, ya. Refreshing itu apa ya? Senang-senang. Sama juga anak didik kita, ya. Kepengennya anak didik kita itu bisa senang dalam pembelajaran. Jadi apa? Kalau pembelajaran dalam keadaan senang, ya pasti nanti pembelajaran juga bisa diterima atau materi mungkin bisa cepat diterima. Ya, itu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, contoh ini, ya. Ini ada sebuah cerita, ya. Ini Pak Nasib. Ini ada Pak Nasib, guru wali kelas 12 TOA di SMK Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, ya. Namanya Doni. Udah pagi namanya. Beberapa anak di kelas 12 TO Teknik Otomotif A ini telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi yang namanya Doni ini suka meminta bekal dari temannya. Nah, dari situasi itu, karena ini wali kelasnya Pak Nasib, ya, jika Anda menghadapi sesuatu seperti Pak Nasib selaku wali kelasnya, apa yang Anda lakukan? Ya, menurut Anda, menurut Bapak-bapak atau rekan-rekan semuanya ini, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Terus kebutuhan dasar apa yang ingin Doni penuhi? Mungkin dari sepenggal cerita ini ada yang mau memberi komentar atau respon? Pak Latif? Terima kasih Pak atas waktunya. Nomor. Ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Ini saya mau menanggapi, Pak. Ya. Menurut saya, sudah ya.
alasan Doni ya melakukan hal itu kan bisa ditanyakan. Kalau ini menurut pribadi ya, kan kita belum tahu sebenarnya gimana. Biasanya anak itu kita berikan makan otomatis mungkin dia itu belum sarapan, jadi dia kelaparan. Tuh, jadi kebutuhan dasarnya ya untuk bertahan hidup. Nah, terima kasih Pak. Itu pendapat saya. Terima kasih pada Pak Hakim. Mungkin ada yang lain? Dari yang lain? Mungkin. Monggo dari. Kalau saya itu bukan bertahan hidup saja, Pak. Dia butuh kasih sayang dan rasa terima. Karena di rumah tidak dikasih sayangi, orang tuanya dalam bentuk makanan, dia mencari kasih sayang dari teman-temannya. Karena kata teman saya Pak Sony itu, Ya. kalau nggak sayang nggak hidup Pak. Oh gitu ya? Ya, seharusnya hidup itu harus disayangi. Pak. Mungkin ada pandangan lain dari Pak Sony? Dipandang langsung hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Pak Latif tadi apa nggih? Sebutan Bertahan hidup. Bertahan hidup ya. Terus tadi ini kasih sayang dan rasa diterima, mungkin kalau saya kok karena dia kelihatannya kok tiap hari mengambil atau minta jatah, mungkin dia ingin menunjukkan powernya. Aku itu loh Galileo kayaknya, seperti itu kan bisa. Berarti penguasaan ya Pak? Kekuasaan. Ingin diakui kalau Ingin dia diakui bahwa dia ini mungkin jujur. nah jujur ekonomi seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Tanya dulu ya Pak nanti Pak, Pak Nasib Pak. Itu benar jenengan. Balik Ini sesuai lapangan. Iya. Kalau seperti itu untuk 12 TOA Iya. itu maksudnya kesenangan. Senang. Bagi teman itu senang sekali. Apalagi kalau lihat teman susah itu tambah senang. Berarti melihat Apa senang melihat teman susah? Dan susah Melihat teman senang. Wah, ini kan slogannya sini ya. ya gak bocah tok gurune yo. Ya, jadi dari melihat cerita ini, jadi kebutuhan apa yang dibutuhkan Doni itu bervariasi ya. Ada yang dari bertahan hidup ya karena rasa lapar tadi, terus kemudian ada rasa kasih sayang karena mungkin di rumah enggak dikasih bekal atau enggak dikasih uang saku sehingga pengen disayang dari orang lain. Terus ada juga yang penguasaan ya karena ingin diakui. Kalau si Doni ini mungkin orang yang gagah perkasa sehingga pengen diakui kalau itu anaknya hebat. Terus kemudian yang terakhir ada kesenangan. Kenapa? Suka senang kalau bisa menjahili teman-temannya. Ya, itu ya. Itu bisa membedakan antara penguasaan, kebebasan, kesenangan, bertahan hidup dan rasa kasih sayang. Next Pak Dir. Nah, selanjutnya itu restitusi. Restitusi itu apa sih? Ya, restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kalau istilah saya ini restitusi itu ibarat seperti memanusiakan manusia, ya. Jadi kalau anak didik kita atau siswa kita mungkin dalam melakukan kesalahan itu kita tidak langsung menjudge-nya atau langsung menghadapnya, tapi perlu yang namanya suatu proses, mungkin dari ditanya apa alasannya kenapa melakukan seperti itu restitusi. Jadi tidak tiba-tiba langsung kita memberi hukuman atau memberi sanksi, tidak seperti itu namanya restitusi.
restitusi itu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, ini ada sebuah cerita juga ya. Dalam sebuah pesta acara ulang tahun, teman Anda memecahkan gelas. Apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkan? Nah, bila ada seseorang berbuat salah pada Anda ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemungkinan besar jawaban Anda adalah akan menolak semua tawaran itu dan akan bilang tidak usah, tidak apa-apa. Biasanya ini bagi orang yang sukanan ya, usah tak juli, usah gak apa-apa. Nah, biasanya seperti itu. Tapi sebenarnya itu membuat kesalahan yang berbuat salah tadi jadi mengembalikan harga dirinya, membuat kondisi menjadi imas menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar ya. Jadi seperti itu sebuah restitusi itu. Terus selanjutnya dari konsep budaya positif yang yaitu posisi kontrol restitusi ya. Jadi posisi kontrol restitusi ini apa? Ada yang pertama sebagai penghukum, terus kemudian pembuat orang bersalah, terus menjadi teman, pemantau, dan seorang manajer. Jadi posisi kontrol ini ibarat kita ini sebagai seorang pimpinan ya kepada seorang mungkin bisa anak buah kita. Jadi kalau anak buah kita berbuat salah atau mungkin yang lain, nah, kita bisa memposisikan cara menengahinya ada 5 ini ya. Tapi yang biasa sering untuk menjadikan posisi kontrol yang baik itu biasanya berada di posisi yang terakhir, yaitu di posisi manajer ya. Posisi penghukum itu yang seperti apa? Jadi posisi penghukum ini semisal ada anak didik atau siswa kita yang salah, kita langsung memberikan hukuman ya. Kita langsung memberikan hukuman tanpa ada menjelaskan klarifikasi atau mungkin yang lain. Terus yang kedua, membuat merasa bersalah. Jadi semisal ada anak didik kita bersalah, kita menekankan kepada siswa koyak-koyak ini seperti siswa ini sangat bersalah sekali ya, sangat bersalah sekali. Terus kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Jadi semisal ada anak didik kita yang bersalah, kita mengajak komunikasinya seperti teman ya. Jadi dianya juga tidak merasa sakit atau mungkin menyakitkan di hatinya bila mana kita berkata mungkin yang tidak pantas ya, seperti layaknya teman lah kalau posisi teman ini. Kemudian yang keempat yaitu posisi pemantau. Nah, posisi pemantau ini memantau kesalahan dari siswa atau memantau kesalahan dari anak didik kita ya. Kita sebagai ibarat CCTV ya, hanya memantau kalau anak ini melakukan kesalahan. Nah ini nanti konsekuensinya seperti ini ya, itu pemantau. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai manajer, posisi kontrol sebagai manajer. Kalau yang sebagai manajer ini kalau saya mengistilahkan sebagai memanusiakan manusia. Jadi anak diklarifikasi apa kesalahannya, kemudian diajak berdiskusi bagaimana mencari solusinya atas kesalahan yang tadi, terus kemudian mencari solusinya seperti apa. Itu jadi 5 posisi kontrol restitusi. Nah ini ada perbedaan posisi kontrol ya. Identitas gagal, identitas berhasil, atau motivasi eksternal atau motivasi intrinsik. Contoh ini penghukum sebagai penghukum ya, guru berbuat contoh ini menghardik, menunjuk atau menyinyir ya,
menyindir ya. Kalau kita sebagai seorang hukum, jadi anak kita apa sindir, terus kita apa tunjuk seperti kamu ini salah. Nah itu penghukum ya. Terus kemudian membuat orang merasa bersalah, menceramah, menunjuk kekecewaan yang sangat mendalam. Nah itu membuat orang menjadi bersalah. Terus kemudian kalau sebagai teman membuat alasan-alasan untuk seperti pertemanan ya, antara mungkin saya seperti Pak Nasib itu posisi kontrol kalau sebagai seorang teman. Terus kemudian kalau menjadi seorang pemantau itu hanya menghitung dan mengukur saja. Maksudnya menghitung ini apa? Menghitung kalau dia melakukan kesalahan ya. Terus kemudian posisi yang terakhir itu manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi seperti tadi kan ada klarifikasi, terus kemudian ditanya apa alasannya membuat kesalahan, terus berdiskusi mencari solusi. Itu kalau posisi sebagai manajer. Nah ini tadi ya posisi kontrol dari identitas gagal jadi identitas berhasil atau sukses. Contoh berdampak pada murid. Kalau sebagai penghukum dampaknya ya, mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif ya. Terus kemudian untuk penghukum tadi ya, terus kemudian merasa bersalah, rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga kalau yang merasa bersalah. Terus kemudian kalau sebagai temannya tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Kalau untuk yang memantau itu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Dan yang terakhir sebagai manajer itu mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik lagi. Nah itu perbedaan dari 5 posisi kontrol tadi. Itu dampaknya kalau buat murid. Nah selanjutnya yaitu ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini apa? Ini juga termasuk dalam budaya positif ya. Jadi untuk menumbuhkan budaya positif itu ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini apa? Keyakinan kelas ini yang hampir mirip dengan 11-12 tata tertib atau peraturan. Cuma kalau keyakinan kelas ini disepakati bersama ya. Jadi dari anak didik kita, terus untuk anak didik kita juga. Jadi dari siswa kembalinya juga siswa ya. Nah, keyakinan kelas ini sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadikan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang diturunkan di kelas-kelas ya. Keyakinan kelas ini dibentuk berdasarkan atau keinginan adanya disiplin positif yang nantinya digunakan untuk membangun budaya positif di sekolah. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini seperti apa? Yaitu bersifat abstrak ya, dalam bentuk abstrak berupa pernyataan-pernyataan universal dibuat dalam bentuk energi positif ya. Terus kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi atau ikut berkolaborasi itu dalam pembentukan keyakinan kelas. Dan ditinjau setiap mungkin bisa 1 tahun atau mungkin 2 tahun dievaluasi atau ditinjau kembali. Jadi keyakinan kelas itu tidak melekat selamanya. Jadi beberapa periode bisa dievaluasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, contoh ini penerapan keyakinan kelas yang sudah saya praktekkan kepada kelas 12 TO3. Jadi saya paparkan konsep kepada anak-anak, terus kemudian anak-anak berdiskusi, kemudian menyampaikan pendapat untuk mengajukan keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Terus kemudian anak-anak dari keyakinan kelas yang mereka buat
mereka tempelkan di kertas, sebuah kertas untuk nanti dijadikan poster yang menarik ya. Jadikan poster yang menarik, biasanya itu bisa ditempel di kelas kalau kita sebagai seorang wali kelas, tapi kalau kita guru mapel bisa di masing-masing buku mata pelajaran mereka, atau mungkin di grup classroom atau mungkin WhatsApp juga bisa ya. Contoh yang keyakinan yang sudah jadi untuk kelas saya yang saya wali kelasi, ini ada seperti jaga kebersihan, jaga kesehatan ya. Ini menggunakan kalimat yang positif, yang semulanya itu dari anak-anak semisal dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, kita jadikan kalimat positif menjadi jaga kebersihan. Terus bertanggung jawab ya. Keyakinan yang sudah kita sepakati ada bekerja sama. Terus ada ketuhanan yang Maha Esa. Ada juga saling menghargai. Jadi mereka membuat keyakinan tidak boleh bertengkar. Nah, kita ubah menjadi kalimat yang positif, menjadi saling menghargai. Nah, itu contoh penerapan keyakinan kelas yang sudah saya buat dengan anak didik saya. Mungkin rekan-rekan bisa mengaplikasikan pada mata pelajaran masing-masing, membuat keyakinan kelas seperti apa. Nanti bisa didiskusikan dengan anak didik rekan-rekan semua. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, apa sih segitiga restitusi ini? Nah, jadi segitiga restitusi ini, kalau yang awal tadi saya jelaskan tentang restitusi itu apa? Restitusi itu membuat siswa yang bersalah menjadi bukan merasa dia sadar kalau bersalah. salah. Nah, Dia sadar kalau salah. dia sadar kalau salah. Betul. Jadi restitusi itu mengklarifikasi juga bisa kepada anak. Jadi anak kalau bersalah itu tidak langsung diambil mentah-mentah langsung dihukum, tidak, tapi perlu yang namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama apa? Menstabilkan identitas ya. Setiap orang, contoh kalimatnya seperti apa? Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu sebuah kalimatnya seperti itu. Jadi misal kalau ada anak yang bersalah, kalau menurut segitiga restitusi itu mungkin kalimat-kalimat kita yang bisa kita utarakan, kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan ini, bisa seperti itu ya. Jadi untuk dari yang mungkin anak-anak yang bersalah merasa takut atau gimana, itu kita turunkan dulu egonya atau emosinya. Terus kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Jadi kalau ada orang yang bersalah, kita tidak boleh langsung menjudge-nya atau langsung kita putuskan kamu bersalah ini ya. Paling tidak kita klarifikasi dulu, tanya alasannya dulu kenapa melakukan tindakan seperti itu. Dan yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh anak didik kita yang sudah disepakati, kita tanyakan kembali ya, kenapa kamu melakukan tindakan seperti itu, apakah lupa dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, kita tanyakan. Nah, itu segitiga restitusi. Jadi misal ada anak yang bersalah, jadi jangan langsung mor-mor kita langsung menghukum ya, tapi kita buat menggunakan segitiga restitusi dulu. Jadi pertama kita stabilkan dulu anak didik kita yang melakukan kesalahan. Misal dia melakukan kesalahan, kita ibarat kalau saya mengistilahkan itu di ibu-ibu dulu. Jadi dia bersalah memang, tapi tidak mengademkan mentalnya, kalau saya istilahkan seperti itu. Terus kemudian yang kedua kita tanyakan dulu atau validasi tindakan kesalahannya dulu. Yang kita konfirmasi, klarifikasi kenapa berbuat salah. Nah, itu. Dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Itu segitiga restitusi. Nah, ini contoh-contoh
pertanyaan kalimat-kalimat segitiga restitusi ya. Yang pertama seperti menstabilkan identitas. Nah, contoh guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Terus Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi kalau kita mau tidak mengedunkan mental anak yang salah itu bisa menggunakan kata-kata seperti ini, ya. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ini menstabilkan identitas. Terus kalau kamu menyalahkan dirimu terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Ini contoh kata-kata yang mungkin cara menstabilkan identitas kepada anak yang bersalah. Terus yang kedua dari segi restitusi, validasi tindakan yang salah. Nah, contoh ini seperti ini. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, contohnya seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Jadi kalau ada anak yang salah, kalau menggunakan segitiga restitusi yang poin kedua ini, validasi tindakan salah, yaitu mengklarifikasi alasannya kenapa dia melakukan kesalahan. Jadi tidak langsung mentah-mentah kita hukum, ya. Terus selanjutnya menanyakan keyakinan. Jadi setelah kita stabilkan emosinya, kita stabilkan mentalnya, yang kedua kita tanya klarifikasi kesalahannya, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas, ya. Jadi keyakinan kelas yang sudah disepakati kita ingatkan lagi kepada anak yang bersalah tadi, ya. Atau misal ada yang telat, ya, sudah ditanya, distabilkan mentalnya, terus kemudian ditanya kenapa alasannya bisa telat, dan yang ketiga ditanya keyakinan. Telat itu termasuk keyakinan kelas yang seperti apa? Mungkin misal disiplin, nanti diingatkan seperti itu. Itu kalau menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini contoh yang sudah saya praktekkan kepada anak-anak, ya. Kepala sekolah kok ini. Kepala sekolah lah. Ya, jadi ini contoh segitiga restitusi. Ada anak yang terlambat, ya. Terus kemudian saya tanya stabilkan identitasnya, terus kemudian saya validasi tindakan alasan sering telat seperti apa, terus kemudian mencari solusi berdua. Jadi itu segitiga. Mungkin bisa dipraktekkan dari contoh ini, Pak Latif bisa segitiga restitusi. Temuin sama Pak Diri. Pak Freddy ya, coba ya. Pak Latif sama Pak Freddy. Pak Latif sebagai gurunya, Pak Freddy sebagai muridnya. Nah, ini Pak Freddy ini sering bolos. Pak Freddy ini ceritanya Pak Freddy kalau pada waktu pelajaran bolos ke warung bawah, ya. Pak Gun manggil lo berarti panggil Pak Latif. Ya, coba Pak Latif. Silakan. Ayo nyediakan. Pak murid kok malah musik nih. Boleh musik dhewe. Bebe, berdiri sini, tidak apa-apa. Monggo berdiri sama Pak. Monggo. Iya. Atusan Pak Babang. Ya, monggo. Aku mikir. Ya, gantian Pak Mangga. Iya. Selamat datang ya Mas Freddy. Oh iya, Pak Latif Sudah tahu saya panggil ke sini. sudah tahu.
Oh, kenapa saya kalau Duduknya coba. Karena sering bolos pelajaran. misalnya lulus pelajaran itu sebenarnya karena apa? Karena cari ruang ketiga, lebih nyaman di belakang. Oh, ini Dari orang ketiga. Cari ruang ketiga. Oke. Oh, di kelas Sampai kalau istri ketiga. Karena sangat membosankan Iya. pelajaran. Kalau di ruang ketiga kan, woi fleksibel, tidak ada aturan. Ini kemarin kan kita sudah membuat kesepakatan kelas. Iya. Ya, itu kan ada. Kan Mas Randy kan juga sudah menyepakati pada kesepakatan kelas tersebut. Nah, salah satu kesepakatan tersebut adalah bertanggung jawab. Terus ada juga kesepakatan kelasnya yaitu disiplin. Kalau meninggalkan pembelajaran itu termasuk tidak melaksanakan kesepakatan kelas apa? Oke, Mas Randy. Ya, saya melanggar dalam kelas. Nah, itu kan terus baiknya bagaimana? Baiknya ya di kelas ya harus senyaman sama ruang ketiga. Debat senyaman sama ruang ketiga. Iya, itu kan nanti disampaikan ke gurunya. Dan kalau sudah masuk ke sekolah atau di kelas kan itu nanti dari tanggung jawab guru. Itu bisa disampaikan ke gurunya. Ya, Ya. bagaimana Mas Edi dia mengaman. Nah, terus dia tidak mengulangi lagi. Gimana? Caranya? Mengulangi lagi. Dia tidak Nah, mengerti ya. semua gurunya masih bisa dibuat nyaman, tapi warung kopi di kelas. dia tidak mengulangi lagi itu apa? Ya kalau ruangan nyaman ya saya tidak cari ruang kemana-mana ya di kelas saja. Soalnya kadang sekolah kita kan memang ruangannya seperti ini, panas, gak nyaman gitu. Itu kan nggak bisa dihindari ya. Suasananya Suasananya. bukan suhunya. Suasana itu kan kita bisa juga melatih suasana diri kita sendiri. Iya. Nah, itu apa sih yang bisa Mas Randy dilakukan lah? Maksudnya bukan guru yang melakukan, Mas Randy dilakukan agar suasananya itu kalau di kelas bisa saya coba untuk nyaman. Itu gimana Mas Randy? Mas Randy? Kalau itu bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Yang iya yang Kalau saja. Yang iya iya ya. saya nggak usah. Ya yang iya gitu. Kalau iya itu berarti misal di kelas tidak ada semonoton kayak sidang kan monoton harus Iya. patuh dengan yang di depan, yang di belakang tidak punya power. Nah itu nyaman tidak nyaman. Kan kalau dibuat misal nyaman, Iya. sama dengan sama Iya. yaitu bisa Oh tidak iya. dikenal. Jadi itu sama rata penting kantor aja. Itu berarti ya, berarti nyaman. Ya, kan dulu sebagai teman. Oh, gitu. Ya. Ini nanti saya sampaikan kepada Pak Nasib ya. selaku Iya. Apanya? Nanti biar Mas Randy bisa nyaman. Oh iya, Siap, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Pak Asif ya, demonstrasi segitiga restitusi. Nah, jadi tadi Pak Freddy sebagai muridnya yang sering bolos nongkrong di warung kopi bawah sama gurunya tadi di kelas. Nah, solusi-solusi yang ingin didapatkan sebisa mungkin di kelas bisa menyenangkan kalau seperti di warung bawah. Harapannya seperti itu. Ya, itu mungkin pemaparan dari saya tentang budaya positif ya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya, bisa diaplikasikan kepada anak didik siswa kita sehingga budaya positif ini bisa menjadikan sekolah kita menjadi semakin lebih baik, gitu ya. Mungkin ada yang tanya? Oke, kalau sudah tidak ada yang tanyakan, mungkin bisa saya akhiri dari diseminasi pemaparan budaya positif ini, dan saya mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan pemaparan dari
saya. Mungkin cukup sekian saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini sebelum pembelajaran materi saya berikan, saya ingin membuat sebuah keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu sebuah, kalau istilahnya seperti tata tertib, ya. Tata tertib, tapi kita sepakati antara Pak Heri sama kalian, gitu ya? Bisa dipahami ya? Nanti pada saat membuat keyakinan kelas, contohnya seperti bersih-bersih apa? Jangan buang sampah sembarangan. Terus nanti juga menjadi kalimat Buanglah sampah. contoh apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Terus kemudian lagi semisal tidak boleh datang terlambat. Datanglah tepat. Jadi seperti itu ya. Jadi keyakinan kelas itu nanti kita sepakati, terus nanti saya bagikan sticky note ini, tak kasih satu persatu, nanti ditulis ya. Nanti setelah ditulis, keyakinan dari kalian pengen pembelajaran yang seperti apa ya. Nanti tulis di sini, terus kemudian ditempelkan ya. Nanti setelah kamu tulis, setelah ditempel, nanti saya evaluasi lagi. Bisa dipahami? Oke. Ada yang tanyakan enggak? Siap ya, saya jalankan ini ya. Ini Pak, Dewi Pak. Oke, silakan ditulis. Kalau sudah, silakan ditambahkan di sini. Mulai dari ini. Ya sudah. Sudah ya? Perhatikan ya. Ini keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Dari temanmu apa? Ya. Ini dia membuat usulan untuk keyakinan kelas dilarang buang sampah sembarangan. Terus kalimat positifnya, buanglah sampah pada Tempat. Ini dari Mirza. Dilarang telat dalam pembelajaran. Ini kalimat positifnya, datanglah tepat. Nyala bagus. Ada lagi. Ini dari
ini kalimat positifnya Bertanya apa? saling menghargai antar sesama. Terus kemudian ada lagi dilarang berbicara pada saat teman yang lain mengungkapkan pendapat. Ini kalimat positifnya. Hargailah pendapat dari orang lain. Jadi keyakinan kelas yang sudah kalian buat ini itu nanti kita buatkan banner yang atau mungkin buat dari kertas yang bagus, nanti kita tempel di dalam kelas ya. Jadi supaya kalian setiap hari pada waktu masuk, oh iya saya sudah membuat keyakinan antara kesepakatan Pak Iri dengan kalian kalau membuat keyakinan untuk bisa dijalankan. Gitu ya. Keyakinan ini supaya kalian bisa menjalankan. Jadi nanti tidak ada pembelajaran terganggu karena mungkin ada yang telah masuk, mungkin terus ada yang membuat sampah sembarangan, gitu ya. Jadi kalau ada yang tanyakan lagi enggak? Ada usulan lagi enggak? Ada. Silakan ini nanti kita tanda tangan kesepakatan atau keyakinan kelas ini ya. Oke, mulai dari oke, kita tanda tangan kesepakatan dulu ya. Ayo mulai dari Dika ya Dik, sini Dik. Ini tanda tangan sini. Oke, terus selanjutnya apa ya? Ini